Dr. Siti Harmina Bintari MS sebagai Profesor dalam bidang ilmu bioteknologi, Dr. Putut Maroto MS sebagai Profesor dalam bidang ilmu fisika terapan, Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes sebagai Profesor dalam bidang ilmu gizi dan kesehatan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Dr. Bambang Budi Harjo MSI sebagai Profesor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tanggal 11 Desember 2019 dimulai. Rektor, Ketua dan Anggota Senat, Ketua Majelis Profesor serta promotor akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Majelis Profesor dan promotor memasuki ruang upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Tari Cumbaringan menggambarkan para prajurit keraton yang berlatih perang, ketangkasan, ketelitian, dan kedisiplinan. Menjadi modal utama dalam mencapai tujuan, menjadi prajurit yang tangguh. Tarian ini adalah simbol kegigihan manusia untuk menggapai kemenangan. Kemenangan yang patut diperjuangkan dengan segenap jiwa dan raga hingga berujung pada pencapaian tertingginya.
Upacara pengukuhan profesor dibuka oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Siti Hardina Bintari MS, Profesor Dr. Putut Marwoto MS, Profesor Dr. Ari Yudastuti SPT MKes, Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI, Universitas Igi Semarang, Rabu 11 Desember 2019, dengan resmi saya buka. Yang
Pembacaan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan profesor atas nama Dr. Siti Harnina Bintari MS, Dr. Putut Marwoto MS, Dr. Ari Yunia Stuti SPT MKes, Dr. Bambang Budi Raharjo MSI oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan Menteri. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 35163-M/KP/2019. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019, mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Putut Marwoto MS, NIP 19630821 1988 08 1004, NIDN 0021086306, Karbak E 701867, pangkat Pembina tingkat 1, golongan ruang 4B, jumlah angka kredit 859,10, unit kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai profesor /guru besar dalam bidang ilmu fisika terapan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup Dr. Putut Marwoto MS oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pembacaan daftar riwayat hidup 3 profesor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nama lengkap dan gelar: Dr. Putut Marwoto MS, NIP 19630821 198803 1004. Tempat tanggal lahir Pati 21 Agustus 1963. Agama Islam, pekerjaan dosen fisika FMIPA UNES, pangkat golongan jabatan pembina tingkat 1 4B profesor. Alamat kantor jurusan fisika FMIPA UNES. Alamat rumah Jalan Stonen nomor 35, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Orang tua: Ayah Haji Marsudi Hadi Sumarto, Ibu Hajah Munfati. Istri: DRA Erwin Rosilowati MPD. Anak menantu cucu: Widya Ganis Putra SD, Baskara Widya Maja, BM Teh MPE, Bintang Widya Dewantoro. Menantu: Pranayu Pramatya Rati Paramita Sari SPC, Fitri Amalia Sinta Siswi MHUM MA. Cucu: Priha Sanaya Laksya Vika. Pendidikan SMA diselesaikan di Kota Rembang, SMA Negeri 2 Rembang tahun 1982. Sarjana Pendidikan Fisika IKIP Semarang lulus 1986 dan Doctor of Philosophy dalam bidang fisika di University Teknologi Malaysia lulus tahun 2004-2005. Riwayat pangkat dan golongan: CPNS TMT 0301-1988, Pembina tingkat 1 0401-2014. Jabatan fungsional akademik asisten ahli madya 1201-1991, guru besar
01/10/2019. Pengalaman mengajar, beliau mengajar di jurusan fisika dan S2 pendidikan fisika untuk mata kuliah fisika, matematika, struktur elektronika, zat padat, termodinamika, fisika statistik, dan IPA, terapan di S3 IPA. Pengalaman manajerial 5 tahun terakhir, beliau pernah sebagai ketua program studi pendidikan fisika S2, program PPS, dan terakhir Kepala Pusat Layanan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M UNES tahun 2019 sampai sekarang. Publikasi diantaranya adalah tentang titanium dioxide, agglomerate free reduce, graphene oxide hybrid, photoanodal film for dye synthesis, solar cell photovoltaic performance improvement, nanostructure and nano objects, volume 18 tahun 2019. Improve DSSC photovoltaic performance using reduced graphene oxide carbon nanotube, platinum assisted with customized triple tile surfactant, escanter electrode, and zinc oxide nanowire titanium dioxide nanoparticle bilayer nanocomposite as photoanode. Graphene Technology Springer volume 4 tahun 2019. Beliau juga punya pengalaman sebagai reviewer jurnal dan conference internasional. Di antaranya adalah Optic International Journal for Light and Electron Optics, Elsevier Publisher tahun 2018, lalu American Journal of Applied Physics untuk Science Publication, dan pengalaman penelitian 2 tahun terakhir tentang diantaranya modifikasi selubung fiber optik polimer dengan material aktif karbon nanodots dari daur ulang limbah styrofoam atau polystyrene untuk deteksi ion logam di PAUNES 2019. Pengabdian masyarakat 3 tahun terakhir diantaranya adalah peningkatan profesionalisme guru SMP dalam mengembangkan pembelajaran fisika berbasis STEM dengan memanfaatkan kearifan lokal dan menulis karya ilmiah di Kabupaten Wonosobo. Penghargaan Satya Karya Sata 20 tahun, penulis karya ilmiah terindeks Scopus terbanyak FMIPA UNES tahun 2017. Buku diantaranya adalah pembuatan bahan gesek kampas rem otomotif dengan optimasi panjang orientasi serat nilon, dan juga buku pengantar fisika zat padat. Profil Scopusnya, beliau punya karya ilmiah terindeks Scopus sebanyak 49 dengan H-index 4. Lain-lain, beliau pernah menjadi inviting researcher di Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli University Teknologi Malaysia tahun 2007 dan visiting professor di Fakulti Sains University Teknologi Malaysia tahun 2011. Pembacaan riwayat hidup selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Dr. Putut Marwoto MS dengan judul Fabrikasi Material Film Tipis Berbasis Reaktor Plasma, Kajian Sifat Fisika dan Potensi Aplikasinya. Profesor Dr. Putut Marwoto MS, sosok pria asal Pati ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang ilmuwan. Mendalami bidang fisika sejak 1982 hingga puncaknya pada tahun 2005 gelar Doctor of Philosophy dari University Teknologi Malaysia disandangnya. Mempunyai kepakaran dalam merancang bangun reaktor plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition untuk penumbuhan material film tipis.
berdedikasi wujudkan visi konservasi, keterlibatannya dalam riset dasar pengembangan sel surya menjadi langkah pasti, realisasikan konsep green energy. Sepanjang 31 tahun mengabdi, torehan tinta emas senantiasa hiasi perjalanan karirnya. Namanya tercatat dalam buku 300 Ilmuwan Nano Indonesia yang diterbitkan oleh Masyarakat Nano Indonesia, sebuah pengakuan atas kiprah cemerlangnya di bidang fisika. Segudang pengalaman sebagai reviewer dalam berbagai jurnal internasional bereputasi menjadi bukti atas kapasitasnya yang mumpuni. Figur akademisi sekaligus peneliti dengan jejaring akademik di lingkup nasional dan internasional ini turut aktif sebagai anggota Himpunan Fisikawan Indonesia, Masyarakat Nano Indonesia, dan Materials Research Society of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan dalam rangka penerimaan jabatan profesor kepada saya dalam bidang ilmu fisika terapan, bidang yang telah saya tekuni selama ini. Dalam rangka mengawali jabatan akademik sebagai guru besar di bidang fisika terapan, pada kesempatan ini perkenankan saya akan menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Fabrikasi Material Film Tipis Berbasis Reaktor Plasma, Kajian Sifat Fisika dan Potensi Aplikasinya. Hadirin yang saya hormati, fisika merupakan salah satu cabang sains yang paling tua dan pada awalnya dikembangkan oleh para filsuf zaman purba seperti Thales, Heraklitos, Demokritos, Plato, dan Aristoteles. Fisika merupakan ilmu yang paling mendasar dari semua cabang sains yang berurusan dengan perilaku dan struktur materi. Archimedes telah memberikan pembelajaran kepada kita bahwa fisika merupakan upaya untuk menemukan keteraturan. Berdasarkan tujuannya, secara umum dapat dikatakan bahwa fisika dapat diklasifikasi menjadi dua bagian besar, yaitu fisika murni dan fisika terapan, yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda dalam bidang kajiannya. Fisikawan yang bekerja pada bidang fisika murni melakukan riset untuk memahami perilaku gejala alam dalam rangka mengembangkan fisika itu sendiri, sehingga terbangun suatu model mengenai gejala alam, sehingga menghasilkan rumus-rumus baru. Fisikawan yang bekerja pada fisika terapan melakukan riset dengan tujuan memahami berbagai perilaku alam yang berhubungan dengan pemanfaatannya bagi kehidupan manusia. Sebagai bagian dari fisika terapan, bidang fisika material merupakan salah satu kajian yang telah saya tekuni selama ini, khususnya kajian tentang material film tipis atau thin film, terutama dalam teknik penyediaannya atau fabrikasinya dan kajian sifat-sifat fisikanya. Film tipis merupakan material dengan ketebalan dalam orde nanometer atau mikrometer. Oleh karena itu material ini tersusun atas beberapa lapis atom. Karena cukup tipis, material ini akan mengalami perubahan sifat dibandingkan dengan material aslinya. Misalnya, hambat jenis atau resistivitas film tipis material semikonduktor akan berbeda dengan semikonduktor curah atau bulk semikonduktor. Dalam teknologi, material film tipis semikonduktor misalnya telah diterapkan antara lain sebagai sel surya, piranti semikonduktor, coating, baterai film tipis, flat display panel, sampai ke dalam aplikasi di bidang farmasi. Terdapat berbagai teknik fabrikasi film tipis yang dikembangkan dan secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara chemical vapor deposition dan secara physical vapor deposition. Sementara itu teknik deposisi yang menggunakan reaktor berbasis plasma atau reaksi
glow discharge merupakan metode deposisi yang biasa dilakukan dalam penyediaan film tipis. Hadirin yang saya hormati, saya akan membahas apakah reaktor plasma itu. Plasma dapat dipandang sebagai fase keempat setelah fase padat, cair, dan gas. Ketika kita di sekolah, kita hanya mengenal 3 fase saja, yaitu fase cair, padat, dan gas. Plasma bersifat hampir netral dan terdiri atas kumpulan partikel bebas berupa elektron dan ion. Istilah plasma pertama kali digunakan oleh Langmuir pada tahun 1929 untuk menjelaskan keadaan gas yang terionisasi. Plasma dapat terbentuk melalui proses lucutan ketika gas bertekanan rendah dikenakan medan listrik. Pada proses tersebut, gas mengalami peluruan sehingga terionisasi secara lemah dan menghasilkan plasma. Medan listrik yang digunakan dapat berupa medan listrik arus tetap atau arus direct current atau medan listrik yang bolak-balik, dan frekuensi yang digunakan bisa frekuensi tinggi seperti frekuensi radio atau RF. Selain itu dapat juga digunakan gelombang mikro atau microwave. Secara sederhana, struktur reaktor plasma DC dapat digambarkan sebagai sebuah kapasitor. Gas yang bertekanan rendah, misalkan gas argon yang berada di antara 2 keping elektroda, akan terionisasi ketika diberi medan listrik. Elektron bergerak ke arah anoda dan ion bergerak ke arah katoda. Elektron yang kembali ke keadaan dasar akan melepaskan energi berbentuk foton sehingga menghasilkan cahaya atau yang kita kenal dengan glow discharge. Keuntungan catu daya DC, konfigurasi reaktornya sederhana, tidak perlu matching unit seperti radiofrekuensi, dan harganya relatif murah. Hadirin yang saya hormati, proses CVD pada umumnya atau chemical vapor deposition pada umumnya berlangsung pada suhu tinggi agar terjadi reaksi kimia. Plasma dapat digunakan untuk membantu mengaktifkan proses reaksi kimia. Plasma membantu proses pemecahan molekul gas sehingga reaksi kimia dapat berlangsung pada suhu yang rendah dibandingkan dengan proses chemical vapor deposition. Proses tersebut didefinisikan sebagai plasma enhanced chemical vapor deposition. Hadirin yang saya hormati, saya akan menyampaikan fabrikasi film tipis amorphous karbon terhidrogenasi dengan reaktor plasma enhanced chemical vapor deposition. Dalam rangka studi program doktor yang saya jalani, saya telah mengembangkan sistem reaktor plasma enhanced chemical vapor deposition arus searah di Makmal Vakum atau Vacuum Laboratory, Jabatan Fisik, Fakultas Sains, Universiti Teknologi Malaysia untuk fabrikasi karbon amorf terhidrogenasi. Film tipis karbon amorf terhidrogenasi merupakan material yang menarik untuk dikaji karena sifat-sifatnya yang unik. Material ini mempunyai sifat yang mirip dengan intan, yaitu mempunyai kekerasan yang tinggi, koefisien gesekan yang rendah, dan stabil seperti intan. Material amorphous karbon yang terdiri dari jaringan yang berstruktur amorf dengan atom-atom karbon yang berbentuk tetahedral seperti intan atau heksagonal seperti grafit. Material ACH merupakan salah satu jenis dari diamond like carbon atau DLC. Untuk mendapatkan film tipis amorphous karbon dalam reaktor PCVD digunakan gas hidrokarbon seperti metana, C2H2, C2H6, dan gas argon sebagai gas prekursor dengan proses reaksi seperti yang terpampang di dalam monitor. Karakteristik struktur film yang disediakan dilakukan dengan spektrometer Raman. Ciri khas terbentuknya film amorphous karbon dapat ditunjukkan dengan munculnya 2 puncak utama, yaitu di sekitar 1580 per cm yang disebut dengan puncak grafit, dan di sekitar 1350 per cm di puncak D atau disorder pada spektrum Raman. Spektrum fotoluminensi telah dilaporkan untuk film amorphous karbon yang difabrikasikan. Seluruh sampel memancarkan spektrum fotoluminesen warna merah dengan perubahan signifikan dalam intensitas PL dan sedikit pergeseran puncak spektrum atau yang disebut dengan red shift. Berdasarkan eksperimen ini dapat dikatakan bahwa film ACH yang difabrikasi dengan metode PCVD berpotensi sebagai pemancar cahaya pada daerah warna merah.
Selanjutnya, atas keberhasilan dalam mengembangkan sistem reaktor PCVD pada Jabatan Fisik Universiti Teknologi Malaysia melalui skema Researcher Assistant, saya memperoleh tugas mengembangkan reaktor PCVD untuk deposisi film karbon nano di Advanced Membrane Research Unit Fakultas Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli Universiti Teknologi Malaysia. Melalui skema Inviting Researcher, reaktor tersebut berhasil saya selesaikan pada tahun 2007 dan memenangi medali emas pada Industrial Art and Technology Exhibition INATEX yang diselenggarakan oleh Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2008. Tim peneliti dari AMRU UTM telah melaporkan keberhasilannya dalam fabrikasi karbon nanofiber dengan menggunakan reaktor DC PCVD. Sifat-sifat CNT dan CNF, karbon nanotube dan karbon nanofiber yang sangat baik ini menjadikannya kandidat yang ideal untuk berbagai aplikasi seperti penghasil pemancar heat emission display, biosensor, chemical sensor, material hydrogen storage, aplikasi sel surya dan sebagai sensor gas beracun. Luas permukaan yang relatif besar menjadikan CNT dan CNF menarik untuk aplikasi elektrokimia seperti elektroda, sel bahan bakar dan superkapasitor. Hadirin yang terhormat, dalam fisika, sputtering dapat dijelaskan sebagai fenomena terhamburnya partikel-partikel mikroskopis, material padatan atom atau ion dari permukaannya setelah material itu tertumbuk oleh partikel berenergi tinggi dari plasma. Atom-atom yang terhambur akibat tumbukan akan menuju ke segala arah, termasuk pada substrat dan membentuk film tipis. Pada Laboratorium Fisika Universitas Negeri Semarang telah dikembangkan reaktor DC magnetron sputtering. Reaktor tersebut dibangun melalui dana penelitian skema hibah kemitraan oleh Dr. Sugianto dan kawan-kawan di sekitar tahun 2000 dan kemudian dilengkapi dengan skema hibah bersaing pada tahun berikutnya. Meskipun belum sempurna karena keterbatasan dana operasional, reaktor DC magnetron sputtering telah berhasil digunakan untuk deposisi film tipis seperti CDTE, film tipis gallium oksida, dan beberapa tahun terakhir ini secara intensif telah digunakan untuk fabrikasi film tipis zinc oxide. Saya akan membicarakan tentang fabrikasi film tipis dengan DC magnetron sputtering. Yang pertama adalah film tipis gallium oksida. Pengaruh kondisi deposisi pada band gap film tipis gallium oksida yang ditumbuhkan di atas substrat kaca Corning dengan doping EU telah diinvestigasi. Munculnya pita-pita energi pada harga-harga tertentu yang ditumbuhkan dengan daya 40 dan 50 watt menunjukkan terjadinya ekor pita atau bentil pada band gap. Gejala ini menegaskan bahwa kehadiran doping EU yang berlebihan mengakibatkan terbentuknya struktur amorf pada film yang ditumbuhkan. Bahan gallium oxide berpotensi untuk device optoelektronik generasi baru sebagai transparent conductive oxide pada daerah ultraviolet, sensor gas, bahan pasifasi gate pada transistor efek medan atau MOSFET, berpotensi untuk device TFL atau thin film electroluminescent sebagai display di ruang terbuka. Yang kedua adalah film zinc oxide. ZNO merupakan bahan semikonduktor yang memiliki band gap yang lebar dengan aplikasi yang luas di bidang elektronik dan optoelektronik. Selain itu, material ZNO berharga murah, non-toksik dan tersedia melimpah di alam. Akan tetapi ZNO mempunyai kelemahan, yaitu dapat mengalami penurunan konduktivitas listrik yang disebabkan terjadinya proses resapan kimia. Jadi teroksidasi. Untuk itu, unsur-unsur golongan 3 seperti boron, indium, Al, dan Ga biasa digunakan sebagai doping. Kita telah melakukan penelitian pengaruh doping pada film tipis ZNO. Diperoleh bahwa pada konsentrasi 3% struktur film menjadi rusak. Jadi kita hanya memperoleh untuk 1 dan 2% gallium, doping gallium yang mempunyai struktur kristal yang bagus.
Kemudian untuk menguji kandungan gallium dalam ZNO, dilakukan karakterisasi sampel dengan menggunakan elektron dispersif X-ray atau EDX spektroskopi. Spektrum EDX film tipis yang dipublikasi menunjukkan komposisi elemen sebesar 2,95%. Ini membuktikan bahwa film tipis yang dibuat dengan reaktor DC magnetron sputtering merupakan film ZNO dengan doping gallium. Analisis terhadap permukaan film tipis telah dilakukan dengan scanning elektron mikroskop di gambar yang bagian atas yang berwarna hitam. Kemudian film yang ditumbuhkan dengan suhu 350 derajat menunjukkan permukaan film yang kasar dengan ukuran butiran yang berdiameter sekitar 100 nanometer dengan susunan yang rapat. Analisis terhadap morfologi permukaan juga dilakukan dengan atomic force microscope, pengukuran yang lebih canggih dibanding dengan SEM. Tampak bahwa morfologi permukaan film mengalami transformasi dengan meningkatnya suhu deposisi. Selanjutnya, sifat fotoluminasi juga telah dipelajari dengan menggunakan sampel yang masing-masing dideposisikan pada daya 30, 35, dan 37 watt. Dan kita mendapatkan bahwa sampel yang memiliki atau yang dibuat pada daya plasma 35 watt mempunyai spektrum intensitas fotoluminesen yang paling tinggi dibandingkan dengan sampel-sampel yang lain. Dan ini berada pada sekitar 3,1 elektron volt. Kemudian ada 2,4 volt. Ini menunjukkan elektron volt. Ini menunjukkan bahwa sampel dapat memancarkan spektrum warna merah, hijau, dan violet. ZNO sangat berpotensial diaplikasikan sebagai elektroda transparan dalam teknologi fotovoltaik, piranti elektroluminesensi, dan material piranti pemancar ultraviolet. Dalam teknologi sel surya, material film tipis ZNO telah diupayakan sebagai TCO atau Transparent Conducting Oxide. Material film tipis ZNO yang kami kembangkan dari segi transmitasi dan band gap cukup memadai sebagai material TCO. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato, saya ingin menekankan, meskipun berfokus pada penelitian film tipis, saya dan kawan-kawan staf pengajar di jurusan Fisika UNES yang tergabung dalam kelompok peminatan kajian fisika material telah mengembangkan kajian selaras dengan visi Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi dan berreputasi internasional. Kajian-kajian itu antara lain tentang material komposit seperti karbon sebagai material gesek yang dipelopori oleh Profesor Dr. Sutekno MT. Kemudian yang diterapkan sebagai kampas rem ramah lingkungan dalam rangka pengembangan teknologi hijau. Kajian terhadap karbon dot yang dipelopori oleh Dr. Mardika Prasetya Aji juga telah dilakukan sebagai salah satu bentuk solusi recycle sampah plastik. Demikian juga kajian terhadap pemanfaatan sampah daun juga telah dilakukan oleh Dr. Masturi dan kawan-kawan. Selain itu, publikasi bersama dengan Nanotechnology Research Center, Faculty of Science and Mathematics, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, telah menghasilkan beberapa kertas kerja tentang pengembangan grafen yang diterapkan sebagai photoanode, dye sensitized, kemudian nanofiltration membrane for dye rejection. Meskipun dengan berbagai keterbatasan, kajian-kajian itu dilakukan untuk mengejar mimpi besar yang berkualitas, menjadi peneliti handal yang menghasilkan karya-karya riset internasional yang berkualitas tinggi, sehingga memberikan kontribusi yang maksimal pada reputasi Universitas Negeri Semarang. Dengan demikian kita benar-benar dapat mewujudkan cita-cita, yaitu UNES mendunia untuk Indonesia, menjadi world class university, dan mewujudkan UNES sebagai rumah ilmu pengembang peradaban. Amin. Hadirin yang saya hormati, saya mendapat jabatan guru besar ini tentu tidak lewat dari jasa berbagai pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada
Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi waktu itu Profesor Muhammad Nasir PhD beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang kedua, Rektor Universitas Negeri Semarang Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum beserta seluruh wakil rektor yang telah mengusulkan dan memperjuangkan saya sebagai profesor. Tidak lupa pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Rektor Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum beserta Ibu yang telah ulang tahun kemarin. Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Profesor Dr. Susanto, Sekretaris beserta seluruh anggota Senat Akademik yang telah berkenan membahas dan menyetujui usulan saya sebagai profesor. Ketua Majelis Profesor Universitas Negeri Semarang Profesor Dr. Mungin Edi Wibowo MPD dan para anggota Majelis Profesor yang telah mendukung usulan saya sebagai profesor. Profesor Dr. Retmono almarhum Rektor IKIP Semarang pada waktu itu yang telah mengizinkan saya untuk studi lanjut S2 Fisika di ITB meskipun saya masih dalam status CPNS. Ketua Tim Penilaian Kredit Jabatan Profesor Universitas Negeri Semarang Profesor Dr. Ahmad Slamet MSI almarhum beserta seluruh anggota tim PAK. Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang beserta seluruh jajarannya. Kemudian Ketua LP2M Universitas Negeri Semarang Dr. Swito Eko Pramono MPD beserta Supertim dan seluruh jajaran Tendik LP2M atas dukungannya selama ini. Ketua Jurusan Fisika Universitas Negeri Semarang beserta teman-teman dosen jurusan Fisika UNES Profesor Dr. Eng Khairul Rijal dan Profesor Dr. Mikrajudin Abdullah jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung yang telah berkenan menjadi peer review karya ilmiah untuk usulan profesor saya. Para guru saya mulai jenjang sekolah dasar, guru-guru SMP di SMP Negeri Juwana, kemudian guru-guru SMA Negeri 2, terutama kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Effendi almarhum dan Ibu Dr. Anda Darminah, guru fisika idola saya. Para dosen di program S1 Pendidikan Fisika Semarang, terutama kepada dosen idola saya Bapak Dr. Andes Sanyoto K. almarhum, Bapak Dr. Andes Sucipto MPD almarhum, Bapak Dr. Andes Dianto MPD almarhum, dan Profesor Dr. Andes Nathan Hindarto PhD almarhum. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada dosen program S2 Fisika dan S2 Fisika ITB, terutama kepada Profesor T. Holiong PhD sebagai pembimbing tesis saya, dan Profesor Muhammad Barmawi PhD yang telah memberikan fondasi dan pengalaman riset laboratoris kepada saya. Kemudian kepada Profesor Dr. Samsudi Sakrani, penyelia utama program Dr. Falsafah di Jabatan Fisik Fakultas Sains Universitas Teknologi Malaysia, yang dengan sungguh-sungguh telah memberikan perhatian, bimbingan dan nasihat dan bantuan keuangan selama saya studi ketika beasiswanya sudah habis secara pribadi. Beliau selalu menekankan pentingnya kerjasama serumpun dalam riset. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada Profesor Madya Dr. Bakar Ismail almarhum sebagai pembantu penyelia program doktor di Universitas Teknologi Malaysia. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Muhammad Rahim Sahar yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan studi saya. Kemudian terima kasih kepada Dr. Ramli Arifin dan Juhairi Ibrahim atas bantuannya selama saya menjalani program studi program doktor di Universitas Teknologi Malaysia. Kemudian juga pada Profesor Dr. Suryani Abu Bakar Timbalan Naib Chancellor bidang riset dan innovation University Pendidikan Sultan Idris Malaysia, dan atas kerjasama publikasinya selama ini. Teman-teman sekolah di SD, SMP, dan SMA, kuliah di IKIP Semarang, kuliah di S2 Fisika ITB, teman-teman seperjuangan di Universitas Teknologi Malaysia, terutama kepada Profesor Insinyur Pratikso MST PhD dari Unisula, kemudian Profesor Dr. Insinyur Bambang Pramudono MS dari Undip,
Profesor Dr. Istadi STMT dari Undip, Profesor Agus Setiobuti MSc dari UNJ, yang selalu motivasi saya untuk segera mencapai jenjang jabatan profesor. Orang tua saya yang saya hormati dan saya cintai, kemudian paman saya, saudara-saudara kandung saya, saudara ipar, mohon maaf terlupa, mertua, kemudian istri tercinta Erwin Rosilawati dan anak-anak, menantu dan cucu tersayang Widya Ganisa Putra Baskara Widyatmaja Bintang Widya Dewantara, Pranat Yu Pramatyarati Paramitasari Fitri Amalia Sintasiwi, dan Prisa Sanaya Laksyafika yang menjadi penyemangat dalam keluarga besar kami. Akhir kata, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu bekerja keras bagi terlaksana acara pengukuhan ini. Demikian pidato ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu Dilanda Cinta oleh Alvina Oktinita Putri, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Kata-kata darimu seindah syair di dalam buku, kau tulis hanya untuk dagu, bergoncang rasa hatiku. Ku baca kata demi sepatah, ku tulis jalan sudah berada, ku pilih apa jawabannya, melamun seorang diri. Ucapan sederhana namun susah untuk menyatakannya. Aku sayang padamu seluruh hatiku, milikku. Bergetar tanganku tak tertahan, ku tulis jua surat jawaban, terasa menyesak di dada. Begini dilanda cinta.
cinta. Terima kasih. Pengukuhan Profesor oleh Rektor. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saudara-saudara saya kukuhkan sebagai profesor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi pengabdian saudara. Amin ya robbal alamin. Dilanjutkan dengan pengalungan samir kepada Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS sebagai profesor dalam bidang ilmu bioteknologi. Yang berikutnya kepada Profesor Dr. Putut Marwoto MS sebagai profesor dalam bidang ilmu fisika terapan. Kepada Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes sebagai profesor dalam bidang ilmu gizi dan kesehatan. Dan Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI sebagai profesor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Sambutan Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi hingga siang, semangat pagi. Semoga berkah terlimpah pada Bapak Ibu seluruhnya yang hadir pada acara yang sangat penting ini. Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah di hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama menghadiri pengukuhan profesor. UNES bersyukur mendapatkan tambahan 4 profesor dan ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan prestasi dan reputasi UNES. Atas nama pimpinan Universitas Semarang, saya menyampaikan selamat datang, sugeng rawuh kepada Bapak Ibu semuanya di kampus UNES, kampus yang memiliki visi universitas berwawasan konservasi bereputasi internasional. Sebagai rumah ilmu, tentu upaya-upaya pengembangan keilmuan kita kembangkan terus-menerus, yang salah satunya juga peningkatan SDM UNES untuk menjadi SDM yang bermutu, yang salah satunya adalah para dosen UNES meningkatkan karir akademiknya sampai jenjang tertinggi sebagai profesor. Penambahan jumlah profesor akan pula menambah prestasi dan reputasi Universitas Negeri Semarang. Karena itu saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS beserta keluarga dan hadirin. Ibu Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS ini profesor yang ke-113 di Universitas Negeri Semarang. Dengan paparan tadi tentang tempe ya,
sebagai pangan fungsional. Kemudian selamat dan sukses pula kepada Profesor Dr. Putut Marwoto MS. Ya. Ini beliau profesor ke-114 ya. Profesor yang ke-114 dengan paparan tadi terkait dengan reaktor plasma. Kemudian selamat dan sukses pula kepada Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes ya. Profesor ke-115 Universitas Negeri Semarang dengan paparan tadi terkait dengan stunting yang menarik juga paparannya. Dan yang berikutnya adalah juga selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI dengan singkatan Profesor BR. BR itu singkatan Bambang Budi Raharjo ya. Yang sudah menyampaikan paparan yang menarik tentang menyusui dan juga videonya juga menarik. Bagaimana proses menemukan susu. Ya. Menarik sekali nih Pak Bambang ini. Ya. Kalau kita simak semua paparan ini sungguh sangat menarik ya. Tadi juga kita akan berbicara secara sederhana bagaimana agar kita bisa mudah memahami. Dalam pemahaman saya sebagai seorang linguis, keempat paparan ini bisa ditarik dalam sebuah garis besar. Yang pertama adalah SDM yang unggul, yang berprestasi dan berkarakter itu perlu dimulai dari ASI. Perlu dimulai dari cara menyusui yang benar. Kalau susunya salah, bisa keracunan, bukan hanya mati. Tapi kalau menyusuinya benar, bisa nanti tumbuh dewasa menjadi SDM yang berprestasi dan berkarakter. Jadi SDM yang unggul dimulai dari cara menyusui yang benar. Nah, itu yang dipaparkan oleh Pak Bambang Budi Raharjo. Kemudian perlu tumbuh dengan gizi yang baik agar jangan stunting. Stunting itu kalau bahasa Banyumasnya itu kunteten, ya nggak, bahasa Tegalnya begitu, kuntet, nggak besar-besar, kecil saja. Kenapa? Karena kurang gizi. Agar terus bertumbuh dengan gizi yang baik. Nah, karena itu ketika pertumbuhan itu akan lebih baik, harus bisa memanfaatkan pangan fungsional. Salah satunya tempe. Tapi hati-hati dengan tempe Banyumas. Di sana istilahnya mendoan. Jadi tempe itu ternyata memiliki kandungan yang luar biasa. Dan juga ada istilah tempe yang disampaikan oleh Ibu Nina adalah tempe 4.0. Ini bagaimana ya? Tempe milenial begitu mungkin. Ya, tempe. Dengan pangan yang fungsional itu, kemudian menuju kepada proses fisika keteraturan. Karena SDM yang unggul, SDM yang dimulai dari ASI yang benar, menyusui yang benar, kemudian tumbuhkan dengan gizi yang baik agar tidak stunting, makan dengan pangan yang fungsional, tumbuh dalam keteraturan, sebagaimana ibarat proses fisika yang teratur. Jadi kita beri tepuk tangan kepada 4 profesor yang luar biasa, yang ketika digaris menjadi sebuah paparan adalah sebuah paparan bagaimana kita menjadi manusia atau SDM yang unggul, yang berprestasi dan juga berkarakter. Karena itu UNES sangat bangga dengan tambahan 4 profesor ini. Dan kita juga memahami bahwa di dalam era saat ini yang disebut dengan era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 sesungguhnya adalah bermuara pada yang disebut dengan scientific era yang dimulai pada 1500 Masehi yang lalu. Ketika manusia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa, kemudian tumbuhlah proses bertanya. Dari bertanya itu kemudian dia melakukan kajian. Dan itulah yang disebut dengan scientific era. Yang dulu diawali dengan cognitive era.
yang berkembang menjadi agricultural era, dan sekarang ini adalah eranya scientific era. Orang yang terus menyadari bahwa dirinya tidak tahu, dan karena itu perlu tahu dengan proses bertanya, proses melakukan kajian, dan proses melakukan penelitian, dan menghasilkan pengetahuan yang memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Itulah orang yang mampu memberikan peran terhadap peradaban. UNES berharap 4 profesor ini menjadi profesor penggerak, sebagaimana yang diistilahkan oleh Mendikbud Pak Nadiem Makarim, guru penggerak. Karena itu menjadi guru besar penggerak. Guru besar penggerak adalah guru besar yang memahami bahwa tugas utama guru besar adalah mengembangkan keilmuan, sehingga jarak antara ilmu dengan kemanfaatan di dalam kemaslahatan manusia itu menjadi dekat. Ketika seorang profesor akan memperdekat jarak antara aras teoretik, aras ilmiah dengan kemanfaatannya di masyarakat, maka itu adalah profesor yang mampu melakukan upaya profesor penggerak. Tapi sebaliknya, jika profesor tidak mampu mendekatkan antara aras teoretik dengan aras kemanfaatan, maka adalah bukan seorang profesor penggerak. Karena itu muaranya adalah agar menjadi profesor penggerak, pegang teguh scientific literacy, pegang teguh upaya-upaya untuk pengembangan keilmuan, dan di rumah ilmu UNES, fasilitas untuk pengembangan keilmuan terus saja akan terus kita kembangkan. Selanjutnya kita juga berharap para profesor baru ini tentu saja kehadirannya bisa mempercepat juga jarak antara visi UNES dengan realita. UNES punya visi besar, yaitu Universitas Berwawasan Konservasi Bereputasi Internasional. Ketika akselerasi dalam pencapaian visi ini semakin cepat, dan itu dilakukan dengan peran para profesor, maka profesor ini juga termasuk profesor penggerak, profesor yang mampu turut mempercepat capaian visi Universitas Negeri Semarang. Kita juga berharap para profesor memberikan peran terhadap membangun atmosfer akademik UNES. Kita berharap di UNES ini dengan tambahan profesor, maka semua sudut-sudut di UNES ini adalah sudut-sudut yang berbasis keilmuan. Semua perilaku Tridharma perguruan tinggi UNES harus didasarkan atas ilmu, karena hanya dengan ilmulah kemuliaan perguruan tinggi agar bisa mendunia untuk Indonesia akan bisa tercapai. Selanjutnya kami juga berharap para profesor ini bisa mengembangkan keilmuan secara terencana dan sistematis. Pengembangan keilmuan itu dibuktikan saat ini dengan makin banyaknya karya dalam publikasi bereputasi internasional. Kita tambah 4 profesor, tambah buku ber-ISBN, tambah artikel bereputasi internasional, tambah paten, tambah inovasi, tambah juga mahasiswa yang terinspirasi. Karena itu pendeknya peningkatan profesor ini akan melahirkan lulusan yang kompeten, yang berstandar internasional. Kemudian berikutnya juga produktif dalam publikasi internasional, peningkatan buku-buku keilmuan, proceeding internasional, dan juga produk-produk inovasi. Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang saya hormati, semangat UNES tentu saja adalah UNES mendunia untuk Indonesia. Karena itu dengan hadirnya Bapak Ibu seluruhnya dalam acara ini bisa menjadi spirit dan doa bagi UNES untuk terus melaju, bisa bersanding dan bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi berkelas dunia. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada acara ini. Sebagai penutup, saya ingin memberikan hadiah pantun. Tadi Bu Ari sudah pantun ya. Saya
Sambut pantun para profesor ini. Mengupas tempe hingga menyusui. Paparan profesor baru menarik hati. Selamat dan sukses tingkatkan prestasi. Semoga reputasi UNES menjulang tinggi. Perahu dikayuh dengan kemudi di bawah angin hingga lautan. Para profesor terbangkan inspirasi agar dikenang sepanjang zaman. Lahir pohon cemara menjulang tinggi, diterpa angin menari-nari. Tugas profesor hadirkan inovasi untuk mengabdi pada negeri. Selamat, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gending UNES Konservasi oleh Karawitan Sekar Domas Universitas Negeri Semarang. Doa oleh Profesor Dr. Sarwi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malik ya Qudus ya Salam. Ya Mu'min ya Muhaimin. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Khaliq ya Bari ya Musawwir. Ya Ghaffar ya Qahar. Ya Wahhab ya Fattah ya Alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan qaum mazidah. Ya Rabbana lahal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atim sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun, kami segenap sivitas akademika Universitas Negeri Semarang memanjatkan doa kehadirat-Mu pada upacara pengukuhan jabatan akademik profesor untuk 4 dosen UNES, 3 dari MIPA dan 1 dari FIK. Ibu Siti Harina Bintari, Bapak Putut Marwoto,
Ibu Ari Yuniastuti, Bapak Bambang Budi Raharjo. Pada hari ini kami mohon ampunan atas dosa dan kesalahan kami, limpahkan perlindungan dan keselamatan pada acara ini, sehingga sampai penghujung acara ini berlangsung dengan lancar, selamat, hikmat dan penuh kebaikan karena kemurahan-Mu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Karunia, pada hari ini UNES telah menambah 4 profesor yang merupakan jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, izinkan segenap sivitas akademika bersyukur kehadirat-Mu, dan mohon senantiasa Engkau limpahkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Golongkan kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang pandai bertasbih, berzikir dan bersyukur. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rahmat, jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah dan penuh rahmat-Mu. Jauhkan dari rasa kebencian dan perselisihan di antara kami, serta jauhkan dari murka-Mu. Kuatkan dan eratkan tali persaudaraan seluruh sivitas akademika UNES. Berikan kemampuan agar kami dapat membangun UNES lebih maju dan terpercaya di tengah masyarakat global, baik pada tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan visi UNES, yakni universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi kemampuan, melalui kegiatan upacara pengukuhan profesor hari ini, khususnya kepada 4 dosen profesor baru dan bagi semua yang hadir, limpahkan kepada semuanya kemudahan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan urusan kami. Hanya Engkau yang berkuasa memberi pertolongan hamba-hamba-Mu pada saat kami menghadapi kesulitan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengukuhan profesor ditutup oleh rektor. Alhamdulillahirabbil alamin. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS, Profesor Dr. Putut Marwoto MS, Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes, Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI, Universitas Ki Semarang, Rabu 11 Desember 2019 dengan resmi saya tutup. Ucapan selamat kepada Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS, Profesor Dr. Putut Marwoto MS, Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes, dan Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI dari Rektor, Ketua dan anggota Senat serta Ketua Majelis Profesor.
Rektor, ketua dan anggota senat, majelis profesor dan promotor akan meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.